Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai wacana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang beranggotakan Diah Wardani Adestia, Ica Sabila, Muhammad Furqon, Nasroha Dewi, Nifat Khairunisa, Raditya Abel, dan Safira Meisa Dewi. Mengenai wacana, kita harus mengetahui apa itu wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Karena menjadi satuan gramatikal tertinggi, maka di dalamnya terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide utuh dan dapat dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Persyaratan gramatikal dalam wacana harus dipenuhi jika dalam wacana sudah terbina sebuah kekohesian, yaitu adanya keserasian hubungan antar unsur-unsur yang ada di dalam wacana tersebut. Pengaitan antar kalimat dalam suatu wacana tidak akan selalu menggunakan kata ganti. Contoh dari wacana. Sekarang di Riau amat sukar mencari terubuk. 1. Jangankan ikannya, telurnya pun sulit diperoleh. 2. Kalaupun bisa diperoleh, harganya melambung selangit. 3. Makanya, ada kecemasan masyarakat nelayan di sana bahwa terubuk yang spesifik itu akan punah. 4. Wacana tersebut sudah kohesif dan koheren, di mana kekohesifan dicapai dengan pengacuan dengan menggunakan kata gantinya, di mana kalimat 1 adalah kalimat bebas, dengan kalimat utamanya berisi pernyataan bahwa sekarang di Riau amat sukar mencari terubuk. Kalimat 2 adalah kalimat terikat yang dikaitkan dengan kalimat 1 dengan menggunakan kata gantinya pada kata ikannya dan telurnya yang jelas mengacu pada terubuk pada kalimat 1. Kemudian, kalimat 3 juga dikaitkan dengan kalimat 1 dan kalimat 2 dengan menggunakan kata gantinya pada kata harganya, yang juga jelas mengacu pada kata terubuk pada kalimat 1. Lalu, kalimat 4 merupakan kesimpulan terhadap pernyataan pada kalimat 1, 2, dan 3 yang dikaitkan dengan bantuan konjungsi antar kalimat makanya. Baik, selanjutnya adalah alat wacana. Nah, alat wacana mempunyai pengertian alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif. Nah, diantaranya yang pertama ialah konjungsi. Nah, konjungsi ini memiliki pengertian yaitu alat untuk menghubung-hubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Nah, konjungsi membuat hubungan menjadi lebih eksplisit dan lebih jelas jika dibandingkan dengan hubungan yang tanpa konjungsi. Contoh pada kalimat berikut. Raja sakit, permaisuri meninggal. Nah, pada wacana tersebut, hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua tidak jelas. Nah, maka untuk memperjelas perlu diberi konjungsi sehingga wacana menjadi berikut. Raja sakit dan permaisuri meninggal. Atau raja sakit karena permaisuri meninggal, atau bisa juga raja sakit ketika permaisuri meninggal, atau raja sakit sebelum permaisuri meninggal, atau raja sakit oleh karena itu permaisuri meninggal, dan yang terakhir raja sakit sedangkan permaisuri meninggal. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, dan itu sebagai rujukan anaforis. Dengan menggunakan kata ganti sebagai rujukan anaforis, maka bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang, melainkan diganti dengan kata ganti itu, sehingga kalimat-kalimat tersebut menjadi saling berhubungan. Contoh, rombongan mahasiswa pengunjuk rasa itu mula-mula mendatangi kantor Menteri Dalam Negeri. Sesudah itu, mereka dengan tertib menuju gedung DPR di Senayan. Yang ketiga, menggunakan elipsis, yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat kalimat yang lain
Dengan elipsis, karena tidak diulangnya bagian yang sama, maka wacana itu tampak menjadi lebih efektif dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung kalimat di dalam wacana itu. Contoh, teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali. Dia berasal dari Yogyakarta. Yang di ujung sana Ahmad dari Jakarta. Yang di sebelah gadis berbaju merah itu Nurdin dari Medan. Nah, tanpa elipsis wacana tersebut menjadi tidak efektif karena terlalu banyak menggunakan kata dan terasa menjadi tidak ada penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Karena setiap kalimat akan menjadi sendiri-sendiri. B. Sebuah wacana yang kohesif dan coherence dapat dibuat dengan bantuan berbagai aspek semantik, yaitu yang pertama menggunakan hubungan pertentangan pada kedua bagian kalimat yang terdapat dalam wacana itu. Contohnya, kemarin hujan turun lebat sekali, hari ini cerahnya bukan main. Yang kedua, menggunakan hubungan generik spesifik atau sebaliknya, spesifik generik. Contohnya, pemerintah berusaha menyediakan kendaraan umum sebanyak-banyaknya dan akan berupaya mengurangi mobil-mobil pribadi. Yang ketiga, menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua buah kalimat dalam satu wacana. Contohnya, dengan cepat disambarnya tas wanita pejalan kaki itu, bagai elang menyambar anak ayam. Kemudian yang keempat, menggunakan hubungan sebab akibat di antara isi kedua bagian kalimat atau isi dua buah kalimat dalam satu wacana. Contohnya, dia malas dan seringkali bolos sekolah, wajarlah kalau tidak naik kelas. Dalam wacana tersebut menjadi kohesif dan coherence dikarenakan di antara isi kedua kalimat ada hubungan sebab akibat, di mana sebabnya yaitu sering membolos dan malas dan akibatnya menjadi tidak naik kelas. Kemudian, yang kelima, menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana. Contohnya yaitu, semua anaknya disekolahkan agar kelak tidak seperti dirinya. Dalam wacana tersebut, seseorang menyekolahkan semua anaknya dengan tujuan agar tidak seperti dirinya. Kemudian yang terakhir, menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua bagian kalimat atau pada dua kalimat dalam satu wacana. Contohnya yaitu, becak sudah tidak ada lagi di Jakarta. Kendaraan roda 3 itu sering dituduh memacetkan lalu lintas. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis wacana. Jenis-jenis wacana dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sarananya, yang terdiri dari wacana lisan, yang sarananya adalah bahasa lisan, dan wacana tulis, yang sarannya adalah bahasa tulis. Kemudian yang kedua, berdasarkan penggunaan bahasanya, terdiri dari wacana prosa, di mana penggunaan bahasanya berbentuk uraian, dan wacana puisi yang penggunaan bahasanya berbentuk puitik. Kemudian yang ketiga, wacana berdasarkan penyampaian isinya, yang terdiri dari wacana narasi yang sifatnya menceritakan sesuatu topik atau hal. Kemudian wacana eksposisi bersifat memaparkan topik atau fakta. Kemudian wacana persuasi bersifat mengajak, menganjurkan atau melarang. Dan yang terakhir, wacana argumentasi bersifat memberi argumen atau alasan terhadap suatu hal. Selanjutnya, subsatuan wacana. Besar atau luasnya pesan atau ide yang disampaikan melalui wacana banyak macamnya. Mungkin juga ada ide atau pesan yang sangat sempit atau sedikit sehingga cukup diwujudkan dalam satu kalimat saja. Contohnya, jagalah kebersihan. Ada juga ide agak besar atau agak luas sehingga perlu diwujudkan dalam 2-3 kalimat atau lebih. Contohnya seperti tulisan yang ada di muka pintu masuk masjid, yaitu contoh pertama, bukalah alas kaki, sepatu, sandal, dan lain-lain. Contoh kedua, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Wacana dalam karangan ilmiah berarti wacana yang dibangun oleh subsatuan atau sub-subsatuan wacana yang disebut bab, subbab, paragraf, atau juga subparagraf. Wacana singkat tidak memiliki sub-subsatuan.
Demikian video presentasi dari kelompok kami terkait wacana. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan apabila dari teman-teman ada yang ditayangkan, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.